Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, beredar isu di media massa, baik cetak maupun elektronik, bahwa besok pada tanggal 15 Juni 2022, Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Perombakan kabinet ini tentu saja merupakan hak prerogatif Presiden. Tetapi berdasarkan analisis saya, perombakan kabinet dilakukan dengan 3 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan kinerja, pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan politik, dan pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan pragmatis. Pertimbangan kinerja terkait dengan ideologi pemerintahan Jokowi yang mengedepankan kerja. Nah, tentu saja berdasarkan pertimbangan ini, Presiden melihat dan mengevaluasi beberapa menterinya yang justru tidak bekerja dengan maksimal sesuai dengan harapan Presiden. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan politik, tentu saja menjelang pemilu 2024 yang tinggal 20 bulan lagi, Presiden memikirkan juga kepentingan partai politik. Ada isu bahwa karena pertimbangan politik ini, PAN akan ditarik ke dalam koalisi. Tentu saja untuk semakin memperkuat koalisi pemerintahan Jokowi. Dan yang ketiga, berdasarkan pertimbangan pragmatis, di mana Presiden merasa bahwa pergantian kabinet dilakukan karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, jika dilihat dari 3 pertimbangan ini, maka kemungkinan besar bahwa Presiden akan melakukan perombakan kabinet dengan 3 pesan utama. Yang pertama, meningkatkan dan maksimalkan kerja untuk pencapaian kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional untuk menjamin stabilitas pembangunan nasional. Dan yang ketiga, mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Jika dilihat dari 3 pertimbangan ini, maka kemungkinan besar bahwa Presiden akan melakukan perombakan kabinet dengan 3 pesan utama. Pertama, meningkatkan dan maksimalkan kerja untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional untuk menjamin stabilitas pembangunan. Dan yang ketiga, mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Karena itu, kemungkinan menteri yang akan direshuffle adalah yang pertama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan yang kedua, Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil. Menteri-menteri ini dianggap berkinerja buruk. Di sisi yang lain, PAN kemungkinan besar akan masuk ke dalam kabinet karena bagaimanapun Presiden Jokowi membutuhkan stabilitas politik yang kuat untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Terkait dengan pertimbangan pragmatis, kemungkinan besar akan ada kejutan berupa masuknya wajah lama dalam kabinet Jokowi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pragmatis untuk menyelesaikan masalah radikalisme yang belakangan kembali menguat. Karena itu, mantan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bakal masuk ke dalam kabinet. Demikian saja pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi Anda. Jika Anda menyukai informasi-informasi yang kami sajikan, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Dan juga gunakan lonceng notifikasi supaya setiap saat Anda bisa memperoleh video yang kami sebarkan. Terima kasih banyak. Salam hangat dari Studio Gorissa TV. Rusia.
Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Masing-masing 1. Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 2. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Presiden